Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Sugiharto dengan kedua rekan saya Rinaldi Fajar dan Taufik Irfan Nirwana. Kami di sini akan mempresentasikan identifikasi aktivitas green business dan greenwashing serta dampaknya terhadap lingkungan. Masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan sampah di Indonesia antara lain semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat dan kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah. Sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus, menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara, serta menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Direktorat Jenderal Bea Cukai melaporkan jika volume sampah di tanah air terus mengalami peningkatan. Sebut saja perkotaan, volumenya sudah mencapai 38,5 juta ton per tahun. Secara nasional, lanjut Nirwala, volume sampah sudah mencapai 200.000 ton per hari. Jumlah tersebut dianggap semakin membengkak diikuti dengan potensi pertumbuhan jumlah sampah plastik di perkotaan. Bahkan, penelitian di Bantar Gebang menunjukkan sebanyak 17% didominasi oleh sampah plastik. Dari hasil jumlah itu, 62%-nya merupakan kantong belanja plastik atau KBP. Selanjutnya adalah dampak atau bahaya dari sampah plastik. Yang pertama adalah dapat memicu perubahan iklim. Dari proses produksi, konsumsi, hingga pembuangannya menghasilkan emisi karbon yang tinggi sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Karena kondisi bumi semakin memanas, sumber material kantong plastik yang terbuat dari minyak bumi, yang merupakan sumber daya alam tak terbarukan, mengakibatkan pencemaran lingkungan di negara-negara berkembang karena limbah pabriknya dibuang ke sungai dan pembakaran gas metana mengakibatkan emisi karbon ke udara. Bahaya selanjutnya yaitu dapat mencemari lingkungan. Kantong plastik merupakan barang sekali pakai dengan kegiatan pasca konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Kantong plastik yang dibuang sembarangan bisa menyebabkan diantaranya tersumbatnya selokan dan badan air, termakan oleh hewan, dan rusaknya ekosistem di sungai dan laut. Karena sampah plastik, khususnya kantong plastik, tidak dikelola dengan bertanggung jawab, hal ini menyebabkan Indonesia dituduh sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dan bahaya selanjutnya, bagi manusia, kantong plastik yang dibakar bisa menyebabkan pencemaran udara dan gangguan pernapasan. Selain itu, kantong plastik yang digunakan sebagai wadah makanan berpotensi mengganggu kesehatan manusia karena racun pada kantong plastik bisa berpindah ke makanan. Selanjutnya, proses penguraian sampah plastik sangat lama karena kantong plastik sulit terurai di tanah karena rantai karbonnya yang panjang, sehingga sulit diurai oleh mikroorganisme. Kantong plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Kantong plastik yang diklaim ramah lingkungan pun akan terurai lama dan tetap akan menjadi sampah. Terlebih lagi karena sifatnya yang cepat terurai menjadi mikroplastik, akan lebih mudah untuk mencemari lingkungan. Selanjutnya, bagaimana reaksi masyarakat terhadap isu lingkungan? Banyak masyarakat yang mengeluhkan akan isu lingkungan, salah satunya adalah sampah, dengan meminta aparat setempat untuk disediakannya tempat pembuangan sampah sementara, supaya banyak masyarakat yang tidak membuang sampah sembarangan lagi. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang masih kurang peduli akan isu tersebut. Dalam menangani masalah sampah ini tidak bisa diatasi oleh salah satu pihak saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Karena dari sampah tersebut, banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan dari sampah apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama. Dan kita harus mencari solusi, bukan hanya memikirkan kemana kita membuang dan di mana kita menampung sampah tersebut, tetapi bagaimana kita mengolah sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Irfan dengan NIM 51121911038. Di sini saya akan menunjukkan presentasi teman saya tentang green business atau green marketing.
Keterkaitan isu lingkungan dalam pembentukan green marketing customer. Kesadaran orang-orang dalam menanggapi isu global warming nampaknya kian meningkat di era saat ini. Banyak cara yang dilakukan untuk dapat mencegah efek dari pemanasan global dan perubahan iklim lebih lanjut. Salah satunya adalah dengan membentuk produk-produk kebutuhan sehari-hari yang lebih ramah lingkungan. Oleh sebab itu, penerapan green marketing oleh berbagai perusahaan kini semakin marak terjadi. Untuk fenomena sosial ini yang membuat green branding menjadi salah satu nilai tambah suatu perusahaan dalam meningkatkan daya saing, sekaligus produk barang-barang yang ramah lingkungan atau eco-friendly. Kondisi tersebut dapat dilihat dari perusahaan yang semakin berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan keinginan konsumen terhadap produk-produk yang ramah lingkungan. Berbagai perusahaan secara perlahan mengadopsi kegiatan green marketing dalam proyek-proyek mereka sebagai bagian dari kesadaran sosial. Mereka dituntut untuk mencapai konsumen dengan pesan-pesan green marketing. Selanjutnya ada green business. Green business adalah sebuah konsep di dalam dunia bisnis di mana perusahaan menjalankan bisnis tidak hanya sekedar berorientasi pada profit atau keuntungan yang didapat, tetapi perusahaan juga memperhatikan berbagai dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Dampak yang dimaksud di sini bisa berupa dampak pada masyarakat yang berada di sekitar tempat perusahaan tersebut beroperasi, lingkungan yang terdampak, bagaimana pengguna sumber daya di dalam perusahaan tersebut, produk-produk yang dihasilkan, dan bagaimana perusahaan tersebut memperlakukan para pekerjanya. Baik, di sini ada profil perusahaan singkat dari perusahaan yang menggunakan green business. Di sini adalah PT Eiger Indo Multi Produksi Industri. Eiger diluncurkan pertama kali pada tahun 1999 sebagai produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan perlengkapan dan peralatan bagi gaya hidup para penggiat alam terbuka. Perusahaan ini didirikan oleh Bond Base Heiji. Eiger Indo terdiri dari kantor, houseware, pabrik, dan beragam ruangan yang tersedia untuk mendukung kegiatan para pegawai. Eiger Indo berlokasi di Katapang, Kabupaten Bandung. Toko Eiger pertama dibuka pada tahun 1994 di Ciamplas, Bandung. Di sini selanjutnya ada alasan Eiger termasuk perusahaan green business. CEO PT Eiger MPI Roni Lukito menuturkan di perusahaan pun karyawan dibentuk untuk memiliki kesadaran menjaga komitmen 3R, dimulai dari imbauan tentang kesadaran pentingnya menjaga lingkungan, lalu dibuat regulasi serta dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan. Untuk reduce dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan, antara lain perhatikan penggunaan tisu. Gunakan tisu secara seefektif mungkin. Bila perlu digunakan sapu tangan atau handuk kecil untuk sekadar mengelap keringat. Dengan begitu akan mengurangi produksi tisu secara berlebihan, yang berarti juga akan membantu mengurangi penebangan dan kerusakan hutan. Lalu, kurangi penggunaan kertas dengan digital, paperwork, dan paperless report di kantor, serta karyawan diimbau untuk bring your own tumbler sehingga mereka tidak perlu membelinya dalam bentuk kemasan yang tertentu akan berpotensi menghasilkan sampah. Sementara resu, yakni melalui cara penggunaan kertas bekas, mengurai pemborosan kertas, paperless, lalu memakai water purifier sehingga air galon water station diproduksi sendiri. Baik, selanjutnya greenwashing. Greenwashing adalah suatu strategi pemasaran dan komunikasi suatu perusahaan untuk memberikan citra yang ramah lingkungan, baik dari segi produk, nilai, maupun tujuan perusahaan tanpa benar-benar melakukan kegiatan yang berdampak bagi kelestarian lingkungan. Strategi greenwashing dijalankan dalam bentuk iklan, promosi, atau event yang bertemakan ramah lingkungan. Melalui citra hijau yang dibentuk ini, diharapkan konsumen memiliki pandangan yang lebih baik terhadap perusahaan dibandingkan produk. Selanjutnya, profil singkat perusahaan Akasawira International Tbk. Dahulu, ADS Water Indonesia Tbk didirikan dengan nama PT Alvindo
Putra Setia pada tahun 1985 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1986 dan bertempatan di kantor pusat Akasa Wira Internasional berlokasi di Perkantoran Hijau Arcadia Tower C, lantai 15, Jalan Letjen TB Simatupang, nomor 88 Jakarta, dengan nomor pos 12520 Indonesia. Selanjutnya, alasan ADES termasuk perusahaan Grand Washing dengan image baru yang mengusung konsep grand living baik dalam pengemasan iklan maupun kemasan produknya. Pengemasan yang sedemikian rupa diperuntukkan untuk persaingan dengan market leader air minum dalam kemasan yang ada. Sebagai upaya dalam penampilan image baru bagi produk itu sendiri, inovasi mengenai komitmen perusahaan untuk ramah lingkungan tersebut diterapkan melalui iklan kampanye peduli lingkungan berslogan pilih minum dan remukanlah. Ini merupakan bentuk kampanye yang membawakan pesan isu lingkungan kepada masyarakat dengan langkah kecil memberikan perubahan. Tetapi faktanya berdasarkan data asosiasi perusahaan air kemasan Indonesia menjabarkan produksi kemasan gelas bersedotan 220 mili 10,4 miliar pieces per tahun, menyumbang timbulan sampah sekali pakai 46.000 ton per tahun atau 26% dari total timbulan sampah air minum dalam kemasan. Sumbangan sampah market leader di kemasan ini disebut 5.300 ton per tahun.